Selamat pagi berarti ya Pak. Ya, Terima selamat kasih pagi. atas waktu Iya. yang diberikan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Teknik untuk melaksanakan podcast ini. Kali ini kami akan podcast dengan tema Sudah Siapkah UKRIM Kuliah Tatap Muka? Nah, mungkin kami akan mengajukan pertanyaan yang mungkin biasa ditanyakan oleh teman-teman. Ya. Nah, yang pertama mengenai kuliah online ini, Pak. Nah, dari kuliah online ini, kan kemarin itu berdasarkan surat edaran Rektor tentang kegiatan akademik dan administrasi. Nah, kuliah daring ini kan di surat tersebut dilaksanakan sampai dengan 12 Juni 2021. Nah, keputusan ini kira-kira akan diperpanjang atau bagaimana, Pak? Atau akan dilaksanakan kuliah di luar jaringan atau di kampus sesuai dengan keputusan surat yang ada? Oke, itu langsung jawab. Ya, oke. Iya, Pak. Jadi memang surat edaran rektor itu kan sifatnya floating, mengambang, sama seperti SK tentang pandemi ataupun SK tentang pandemi tentang gugus besar COVID ya. Jadi tidak tahu pasti kapan berakhirnya COVID ini, sehingga ya kalau pemerintah pusat mengatakan masih darurat, ya berarti kita mengikuti saja masih darurat gitu. Dan itu diperpanjang terus dari bulan Maret tahun 2020 ya sampai sekarang sudah Mei 2021, ya sudah 1 tahun lebih. Diperpanjang terus, sehingga ya kita hanya mengikuti itu saja. Tetapi kita juga menyiapkan skenario ya. Kalau seandainya darurat itu sudah dihapus, nah kita melakukan sesuatu yang non darurat lagi kan, yang normal lagi gitu ya. Jadi yang selama ini kita siapkan itu kemungkinan besar itu adalah model hibrid ya. Hibrid itu di semester depan itu ada yang kuliah offline silahkan mau datang, tapi yang mau online juga silahkan. Karena memang pandemi ini nggak tahu akan berakhir kapan. Kalau kita lihat dari progres vaksin pun juga lambat. Vaksin yang sudah dibeli oleh pemerintah itu kira-kira baru 70 juta ya 70 juta kemasan. Nah, 70 juta itu kalau satu kemasan itu satu orang 2 kemasan ya kan, 2 periode suntikan itu berarti baru 30 jutaan kalau semuanya sudah disuntikan. Kalau belum ya jadi kurang dari itu ya. Kalau 30 juta itu kalau dengan total murid atau total penduduk Indonesia yang kira-kira 300 juta ya baru 10%-nya yang divaksin. Jadi memang kita belum tahu persis kapan berakhirnya darurat ini. Tetapi muka sudah dimulai dibolehkan selama kita mengikuti protokol kesehatan ya, protokol COVID itu berjarak paling tidak 1 meter antar tempat duduk ya. Nah, kalau 1 meter berarti ruang di kita itu nanti yang biasa diisi tebel-tebel itu akan jadi longgar sekali ya, paling 20-an lah per ruang dengan jumlah mahasiswa yang 60 sampai 80 ya, mungkin jadi 4 kali kuliah ya. Biasanya yang 8 kalau harus 4 kali kuliah berurutan ya. Jadi padahal dosanya 1, misalnya Pak Iwan di Kana ada 100 mahasiswa masing-masing 20 berarti sehari 5 kali itu. Usianya sudah 65 ya, jadi mungkin pulang-pulang sampai rumah ya jadi minum obat terus keroan dan sebagainya gitu ya. Itulah kira-kira. Maka itu mungkin yang paling mudah. Hibrid itu yang mau ikut offline silahkan, tapi mendaftar dahulu yang melalui WA Group. Begitu kuotanya terpenuhi ya ditutup, yang lain offline online. Itu mudah hibrid namanya.
Tapi hibridnya itu nanti ya tetap hibrid yang sederhana. Dalam sederhana ya dosen itu tetap biasa duduk di depan laptop, ngajar, tapi ada orang-orang lain yang mahasiswa yang duduk di ruang kelas mendengarkan langsung. Gitu. Karena tidak ada kamera webcam ya. Kita tidak punya, masing-masing kelas tidak dipasang webcam. Kalau di masing-masing kelas ada webcamnya, maka dosen bisa berjalan-jalan sambil ada yang nyoting terus. Sehingga yang online maupun yang offline agak hidup gitu. Tapi karena tidak ada kameramen, tidak ada webcamnya, ya otomatis ya agak statis. Nanti hanya untungnya yang di kelas itu begitu kuliah on off-nya selesai, online offline selesai, maka yang di kelas bisa tanya jawab lagi, ya bisa diterangkan di papan tulis, tetapi itu offline, yang online ya sudah selesai gitu. Ya, itu kira-kira gambaran ke depan. Dan kita sudah mulai siap-siap di sini. Masing-masing kelas sudah mulai dirancang ya, sudah mulai dirancang untuk dipasang WiFi. Semua kelas sudah mulai disiapkan kebutuhan WiFi berapa. Itu ya kira-kira sementara. Pertanyaan lain? Mungkin kalau misalkan ada yang kuliah onsite atau ditempatkan ya Pak. Nah di situ kan berarti akan ada peraturan baru kan Pak. Misalkan yang boleh masuk kuliah di kelas itu cuma yang udah lama di Jogja atau yang udah divaksin atau bagaimana gitu Pak? Ya, sebetulnya yang boleh masuk itu silakan siapa saja. Yang jelas melalui screening. Nah screeningnya itu sebetulnya kan hanya suhu. Pertama suhu, yang kedua cuci tangan, ya ketiga harus pakai masker, yang keempat itu harus sudah paling tidak ya, lebih 14 hari juga. Ya. Dan tengarai tidak menderita apa-apa gitu ya. Begitu meskipun sudah lama di Jogja tapi begitu merasa meriang suhunya di atas 37 ya derajat, ada batas-batasan itu. Nah, suhu terutama. Kalau misalkan itu juga mau apa? Ada nggak Pak? Misalkan syarat kalau misalkan mau ikut perkuliahan secara onsite itu harus bawa surat antigen atau antibody gitu Pak? Untuk kalau itu enggak ya? Enggak, itu kan syarat masuk ke Jogja saja. Jadi syarat mahasiswa untuk masuk ke Jogja dari luar kota, dari luar daerah ya, itu harus punya itu kan, antigen. Dan kalau sudah yakin di Jogja lebih dari 14 hari dan tidak ada apa-apa, ya sudah nggak apa-apa. Dia masuk ke kampus nggak masalah, bebas saja. Selama protokol COVID dipenuhi itu aja. Ya. Saya kira. Nah, lalu berarti kan kelas-kelas di kampus itu sudah mulai dipersiapkan untuk hibrid ya Pak. Nah, iya. Otomatis di kelas hibrid itu membutuhkan operator kan Pak. Nah, itu tuh untuk pelaksanaan kuliah hibrid ini, apakah udah ada maksudnya kayak semacam training untuk operator yang menyiapkan atau dari dosennya masing-masing gitu Pak? Ya, seperti tadi yang saya kemukakan bahwa kita tuh hibrid sederhana. Artinya yang menyiapkan ya dosen itu sendiri. Karena kita nggak punya webcam, juga tidak ada operator per kelas. Kalau per kelas ada operator, lalu ada yang nyoting dan sebagainya kan jadi repot sekali, itu punya tenaga banyak. Pas sementara kita kan kekurangan sekali tenaga itu. Ya, jadi tetap masih dosen itu sendiri. Kalau dosen itu bawa laptop sendiri, kemudian sound sendiri lah. Pastinya kalau laptopnya nggak punya kamera, nggak punya sound ya, nggak punya voice ya, harus bawa headset sendiri. Itu headset sendiri. Kita sudah terbiasa semacam itu ya. Kita siap rumah. Memang kalau dosen tadi berjalan ke arah papan tulis, ya, yang online nggak bisa ngelihat karena kameranya ada di laptop. Laptopnya nggak mungkin dibawa-bawa, nanti malah jatuh, malah repot. Enggak. Ya kira-kira jadi laptopnya tetap di meja. Kalau dosen harus ke papan tulis ya otomatis yang online nggak ngeliat apa-apa, kosongan gitu.
Makanya dosen menjelaskan dulu di depan komputer selengkapnya gitu ya. Nah, ada kemungkinan kelas-kelas tertentu ya, tidak semuanya, kelas-kelas tertentu akan kita siapkan kamera webcam kecil yang mengarah ke papan tulis, tapi hanya ruang tertentu saja mungkin. Itu kira-kira ya. Lalu ya Pak, sebentar lagi kan tahun ajaran 2020-2021 kan udah hampir selesai juga kan Pak. Otomatis ada perekrutan mahasiswa baru. Nah, di PK2MB ini apakah akan menggunakan sistem seperti kemarin, menggunakan platform yang sama, atau ada sistem dan mekanisme yang akan diperbaharui untuk PK2MB besok? Kalau kemungkinan besar di PK2MB tetap seperti yang lama, karena mobilitas antar pulau masih agak sedikit terganggu ya, karena harus pakai antigen dan sebagainya. Setiap pergian dari pulau ke pulau, kota ke kota gitu kan, naik transport umum dan sebagainya. Mungkin masih sama. Yang akan diperbaiki mungkin di isinya, materinya ya. Materi-materi itu perlu dikembangkan, terutama penggunaan sarana-sarana komunikasi, yaitu yang kedua juga tentang data. Selama ini data mahasiswa baru itu selalu terhambat ketika masuk ke PDDB, yaitu yang akan diperbaiki. Lalu juga pembicaraan juga akan mungkin diperbaiki lagi lah. Ya, karena saya yakin dalam waktu dekat sampai September itu vaksinnya belum menyeluruh ya. Jangankan yang mahasiswa, yang pelayan publik pun belum selesai mungkin. Dan sekarang mahasiswa dan murid belum tersentuh sama sekali. Ya, tahu. Kalau per bulan kemampuan belanja pemerintah itu hanya 10 juta vaksin, 10 juta ya, itu rata-rata ya hanya untuk 5 juta orang. Gitu. Ya kan 2 kali vaksin, itu kira-kira. Kemungkinan besar. Syukurlah kalau tiba-tiba ada supplier yang memberi gratis atau membantu Indonesia untuk vaksin, ya bisa lebih cepat, lebih baik. Kalau untuk pelaksanaannya Pak, kan kalau misalkan tahun lalu kan itu sempat mundur kan Pak. Biasanya kan PK2MB dilaksanakan bulan Juli kalau nggak salah. Terus kemarin dilaksanakan bulan Agustus. Nah itu kira-kira untuk besok pelaksanaannya akan tetap Agustus seperti tahun lalu atau sebelumnya di bulan Juli? Ya, PK2MB itu memang tergantung dari penutupan pendaftaran. Ya, jadi kita akan memulai biasanya penutupan pendaftaran maupun awal tahun ajaran baru gitu ya. Nah, kita akan mengawali untuk tahun ajaran baru ini mungkin di Agustus ya. Kalau itu diawali maka PK2MB itu juga nanti di awal Agustus akan mulainya kira-kira. Jadi PK2MB dulu jalan, baru nanti mulai perkuliahan, KRS dan sebagainya. Awal Agustus kemungkinan besar. Agustus. Lalu untuk pelaksanaan wisuda Pak. Nah, boleh. Untuk pelaksanaan wisudanya itu kira-kira akan dilaksanakan kapan ya Pak? Lalu untuk mekanisme wisudanya. Nah, kemarin kan dilaksanakan hanya wisudawan sama wisudawati yang berada di kapel di tempat. Nah, tidak dihadiri oleh orang tua ataupun wali. Mereka menyaksikan secara online. Nah, apakah tahun ini sistemnya juga akan sama seperti itu atau bagaimana Pak? Atau semuanya online atau bisa dihadiri tapi hanya beberapa atau bagaimana Pak? Kemungkinan besar itu juga masih seperti yang kemarin. Ya, masih seperti yang kemarin, artinya on off. Ada yang online, itu orang tua, ada yang offline, itu mahasiswanya. Dan itu akan dilakukan wisuda itu rencana tanggal 28 Agustus ya, nggak salah ya. Nah, karena 28 Agustus itu kemungkinan besar masih darurat ya, maka orang tua tidak diwajibkan datang. Tapi kalau mau datang, kemungkinan besar juga kita bolehkan, tetapi harus mendaftar dulu. Karena jumlah kapal kita kan terbatas. Ya. Dengan jarak yang 1 meter lebih, kemarin sekitar 1,2 kalau nggak salah. Dari protokol COVID itu mintanya seperti itu. Dari protokol COVID pemerintah ya.
sehingga jaraknya agak luas panjang-panjang. Itu sudah habis untuk lantai bawah. Yang tersisanya lantai atas kapel. Lalu teras, tenda. Nah itu, jadi kalau orang tua yang masih sehat, masih usianya ya belum terlalu sepuh, yang belum tua ya, itu mungkin dia bisa naik yang ke lantai atas dengan jarak yang terbatas. Tetapi kalau tidak bisa di tenda, dan tenda panas sekali itu kira-kira. Bisa dehidrasi juga kalau lama itu. Nah, jadi diseyogiakan itu tidak datang nggak apa-apa, tapi mahasiswanya offline. Hanya mungkin dimodifikasi lagi. Yang kemarin-kemarin itu kan pertama kemarin ya, ada gangguan kurang baik yang mungkin akan direvisi lagi. Perguruan tinggi lain sama kira-kira melakukan yang sama. Mungkin kalau dari kami itu aja sih Pak. Mungkin dari Bapak ada kalimat untuk penutup di sini misalkan. Ya mungkin kalau dari mahasiswa ada usulan dulu silahkan. Atau dari mahasiswa ada usulan? Kalau dari mahasiswa sendiri sih Pak, kemarin sih sempat bertanya-tanya kan Pak, apakah ini online akan dilaksanakan lagi atau bagaimana? Kan teman-teman juga di sini kan ada juga kan yang misalkan untuk kos atau kontrakan kayak gitu kan Pak. Kemarin sih ada yang bilang bahwa kalau misalkan keputusan itu kadang itu suka mendekati dari hari-hari, misalkan kayak kita itu misalkan habis ujian, nah habis ujian itu setelah selesai itu nggak langsung diumumkan gitu loh Pak, jadi kita kayak ini masih bingung antara diperpanjang atau enggak gitu loh Pak. Jadi memang kita pun sebetulnya ya sama, menunggu. Karena kan keputusan bahwa darurat itu ada di pemerintah. Ya, kalau pemerintah pusat mengatakan darurat, maka pemerintah daerah di L2 Dikti dan kita, ke perguruan tinggi dan sekolah-sekolah lainnya, mereka juga akan mengikuti darurat itu. Sehingga ya, karena saling menunggu ya kadang-kadang tiba-tiba ada yang tiba-tiba itu, ya kira-kira semacam itu. Jadi kita pun menunggu. Tapi meskipun menunggu ya kita sebetulnya menyiapkan skenario yang jangka panjangnya. Nah, dan yang terpenting kalau bagi saya ya mungkin mahasiswa itu utamakan keselamatannya, kesehatannya dulu ya. Jadi memang yang namanya darurat itu yang penting selamat dan sukses itu ya baik ya. Sukses kita berharap semua sukses ya. Tapi selamat dulu ya. Nah, setelah selamat baru sukses keduanya kalau bisa dijangkau lebih baik ya. Jadi tetap jaga jarak, hindari kegiatan-kegiatan yang berkerumun yang kira-kira nggak yakin penyebarannya. Jadi kan kita nggak tahu pergerakan mahasiswa itu ya kemana saja kan juga nggak tahu. Tapi kalau yakin teman-temannya hanya bergerak di sekitar tempat yang aman ya tidak apa-apa. Tapi kalau bergerak nggak tahu, mungkin pelayanan atau mungkin ke pasar, mungkin ke Malioboro dan sebagainya, pulang-pulang membawa COVID lah, itu akan berpotensi menjadi klaster ya. Klaster itu banyak, klaster pendidikan banyak. Memang maaf kebanyakan di beberapa pondok ya, tapi pondok itu karena selamat dan sebagainya itu bisa sampai 20, bisa sampai 60 ya. Seringkali klaster itu yang diumumkan 20 itu kejadiannya biasanya lebih, bisa 60, bisa 50, hanya supaya tidak begitu bergejolak sekali lalu dikurang-kurangi. Yang hanya meriang-meriang dianggap tidak, meskipun sebetulnya nanti setelah dites juga positif, kadang semacam itu ya. Jadi ya berhati-hati aja lah, kita saling menjaga, tapi juga kita dibantu untuk melayani mahasiswa yang paling baik seperti apa ya teman-teman. Kita akan selalu berusaha memperbaiki. Dan kemarin juga ada bantuan dari misi yang ngirim Pak Hans itu untuk beberapa alat untuk nanti hibridnya nanti. Ya.
lupa berapa juta kemarin bantuannya ya, yang kita pakai. Jadi nanti setelah kelasnya supaya bisa dilaksanakan. Offline nggak boleh ya, karena kalau online kan bisa kemungkinan besar banyak yang tidur itu ya. Nanti begitu mulai ya sudah kuliah sudah akhiri ya baru mulai muncul terima kasih. Tapi sebelumnya kan juga sepi sekali nyanyi nggak ada ya itu kira-kira itu. Oh iya Pak, sempat Ya. pikiran untuk mau tanya mengenai tugas besar Pak. Nah, kalau di teknik kan ada pelaksanaan tugas besar kan Pak. Nah, kira-kira untuk pelaksanaan tugas besar itu ada perubahan mekanisme nggak Pak? Karena kalau misalkan yang kita lihat sekarang kan banyak dari dosen yang kalau asistensi ke Jogja gitu kan Pak. Naruh di kantor, baru nanti dikoreksi. Nah, apakah dari teman-teman yang berada di luar daerah memungkinkan juga untuk mengerjakan tugas besar itu? Misalkan bisa asistensi secara online atau bagaimana? Nah, kalau tugas besar itu kewenangan prodi ya. Prodi itu dalam hal ini Bu Nini, Pak Johnson, Bu Murid, itu kan yang mengelola prodi ya. Mau disederhanakan atau mau apa terserah. Cuma kalau yang saya sendiri itu boleh online. Jadi seperti tugas besar itu kan semua dikirim ya. Sebaiknya memang dulu pakai CAT, AutoCAD, tetapi untuk mengurangi duplikasi, maka kemarin saya suruh kita pakai tangan aja lah, jelek nggak apa-apa, tapi tetap itu produk buatan mahasiswa sendiri, ya, bukan produk dari copy paste atau milik teman-temannya dan sebagainya. Itulah, tapi bisa online. Memang kalau yang saya sendiri ya kualitasnya saya kurangi, saya turunkan sedikit. Kalau yang mau datang langsung ya boleh, dikirim juga boleh. Kira-kira. Mungkin begitu aja sih Pak, kalau pertanyaan-pertanyaan dari kami. Dan Tadi terima kalau kasih. Ya, kalau ada pertanyaan lain silahkan mau chat atau apa boleh aja ya. Baik Pak. Terima kasih ya Pak atas waktu yang diberikan. Ya, sama-sama, terima kasih. Selamat pagi ya. Salam untuk semua mahasiswa semangatnya. Baik Pak, terima kasih Pak.